siang bersama teman sejati. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Kamis 16 Februari 2023. Kita bersama di acara Maksi, makan siang bersama teman sejati. Acara ini kita hadirkan untuk Anda, mudah-mudahan Anda beristirahat di kesempatan siang hari ini hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, alhamdulillah juga narasumber kita sudah berkenan hadir di siang hari ini di acara Maksi. Ini sudah hadir narasumber kita, akan bersama kita Mbak Yeni Anggreni SHM Ikom, Direktur PT C Molek Indonesia dan juga Ketua Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang. Iya, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Mbak Yeni. Waalaikumsalam Mbak. Iya, apa kabar? Alhamdulillah Mbak Nadia. Sehat ya. Alhamdulillah, terima kasih udah bersama RRI, udah datang hari ini. Padahal banyak sekali kegiatan Mbak Yeni mungkin ya hari ini. Iya. Baik Mbak Yeni, tadi gimana ceritanya ke sini? Ada sesuatu yang menjadi jalan? Iya. Kayaknya enggak macet tapi ya? Enggak Enggak macet. ya, alhamdulillah. Karena Oke. memang arahnya ke sini sih emang enggak crowded gitu ya. Oh iya, karena biasanya kalau jam-jam seperti sekarang di beberapa protokol Palembang tuh agak macet Iya, gitu ya. kebetulan saya di Demang aja Oh sih. iya, Jadi lempeng aja. lempeng kesini. aja langsung ke sini ya. Oke Mbak Yeni, ini kalau kita lihat dari profilnya luar biasa nih, wanitanya nggak pernah diem kayaknya ya. Enggak pernah mantep. Nggak pernah mantep. Kalau kata orang tuh setiap detik pasti ada maknanya gitu kan. Setiap Alhamdulillah. dilakukan pasti ada sesuatu yang bermanfaat. Nah kita kasih bocoran dulu nih untuk pendengar kita. Narasumber kita nih memang wanita luar biasa nih. Kita baca dulu ya sedikit ya. Kita kasih bocoran nih untuk pendengar kita di acara Maksi siang hari ini sambil santap siang. Kita akan ajak ngobrol Mbak Yeni. Nah Mbak Yeni ini pengalamannya luar biasa. Nah sebelum kita tanya-tanya ke pengalaman organisasinya, Mbak Yeni ini pernah juga bekerja di beberapa bank di Palembang, bener ya Mbak Yeni ya? Iya. Terakhir tahun berapa sih kalau boleh tahu? Aduh, saya keluar resign dari bank itu 2015 akhir. 2015 akhir, masih terbilang agak 7 sedikit tahunan 7 ya. tahun yang lalu. Oke. Banyak sekali nih, kemudian juga beberapa perusahaan yang pernah digelutin. Nah ini ada juga kaitannya menjadi Dewan Penasehat Ekraf Palembang ya. Nah ini kaitan dengan promosi pariwisata Palembang juga nih Mbak Yeni ya. Ya itu gimana nih kalau Mbak Yeni melihat potensi katakanlah di Palembang ini nih kaitannya dengan profesi Mbak Yeni nih. Kalau kita mulai Maksi nih kayaknya. Iya, kalau berbicara soal pariwisata itu banyak sektor ya Mbak ya. Iya. Jadi keterkaitan pariwisata dengan namanya pentahelik ya, itu sangat erat sekali. Iya. Dan salah satunya terkait dengan kami ya, selaku pelaku kuliner, Iya. terutama kuliner yang mengangkat kearifan lokal Kearifan daerah lokal. Palembang, Sumatera Selatan. Baik. Sehingga tamu yang akan masuk baik itu domestik maupun luar itu kita juga memperkenalkan kuliner khasnya Kota Palembang Kota atau Palembang. Sumatera Selatan ini, sehingga mereka include mereka menikmatin pariwisata alam maupun kulinernya. Baik. Jadi kami sebagai pelaku usaha merupakan bagian dari pentaheliknya pariwisata. Baik. Gitu. Oke, dari berapa pengalaman, kemudian jabatan yang pernah digeluti ini, gimana sih Mbak ini bisa ngatur waktunya gitu loh. Nah ini luar biasa karena biasanya kalau kita berbicara soal organisasi, kemudian usaha, bisnis itu tertentu orang-orang bisa mengatur waktu dengan baik. Nah Mbak ini mungkin bisa kasih tip nih berbicara seperti apa nih mengatur waktunya gitu di acara Maksi kita. Iya, siap Mbak. Jadi gini, background saya itu sebenarnya sebagai pegawai ya. Jadi selesai kuliah tuh saya langsung bekerja di perbankan. Nah, jadi beberapa kali perbankan yang sudah tempat saya bekerja saat itu saya selesai kuliah langsung di perbankan, kurang lebih ada 5-6 bank ya yang saya masuk. Nah dari situ kita ambil hikmahnya Mbak. Jadi hikmahnya apa? Kita bekerja dari satu bank ke bank lain itu berarti kan
dilihatnya itu adalah kredibilitas kalau di perbankan. Karena apa? Perbankan itu kan menjual jasa. Bagaimana kita menservis, bagaimana cara kita mengeducation, mendekatkan kita ke nasabah waktu itu ya, nasabah. Jadi ya di bank itu kan ada funding, ada lending. Jadi bagaimana edukasi kita di internal di perbankan untuk belajar, tetap belajar dan menjaga networking, Mbak. Karena di bank itu jasa kepercayaan, sehingga seorang untuk menempatkan dananya atau kita melempar dana itu wajib, hukumnya wajib bagi kami adalah kepercayaan. Nah, hal itulah kepercayaan, network, hubungan baik. Itu yang kita pegang, dan hikmahnya untuk saya sebagai pelaku usaha sekarang itu saya terapkan. Jadi saya terapkan dari saya bekerja di suatu perusahaan dengan sekarang saya mempunyai usaha dan menjaga hubungan baik dengan relation. Itu saya terapkan. Gitu, jadi bekal dari sana. Itu, itu salah satu kiatnya membagi waktu juga seperti itu, Mbak Yeni. Jadi balik ke waktu. Kita harus memilah-milah ya, di mana waktu antara kita bekerja di luar maupun kita di keluarga gitu. Bagaimana ya semaksimal mungkin seperti sekarang, kalau misalnya hari Minggu itu full saya urusan di internal keluarga, kecuali kalau misalnya ada yang urgent banget gitu, Mbak. Nah, jadi Senin sampai Sabtu itu kita full untuk usaha gitu, untuk kita berhubungan dengan pihak luar, menjaga relation gitu kan, ikutin undangan apa segala macam. Apalagi sekarang kan banyaklah di luar kota dari Palembang itu kan melebarkan sayap kan. Ya jadi begitulah, Mbak. Apalagi anak-anak sekarang kan udah besar kan. Jadi ya mereka udah bisa mengatur. Kalau boleh tahu berapa sih putranya gitu? Saya punya putri dan putra sepasang. Dan sudah besar ya, mereka udah maksudnya udah dewasa. Udah bisa mengurus sendiri. Udah mandiri. Tadi Mbak Yeni mengatakan hari Minggu full untuk internal keluarga ya. Jadi itu sangat kiatnya untuk mendekatkan diri sama keluarga. Karena ini Mbak ya kita menjaga quality time ya. Iya betul. Gitu, walaupun kuantitinya kita enggak gitu kan. Kualitasnya ya, walaupun hanya satu hari, tapi kalau digunakan dengan baik itu akan membuat dampak yang luar biasa. Tapi kan masa-masa anak-anak kecil itu kan sudah saya alamin gitu kan. Bagaimana seperti ibu-ibu sekarang mengurus anak, maksudnya tuh jemput antar dan segala macam. Sudah pernah dialami semua ya. Udah lewat ya. Udah lewat masanya, dan sekarang bagaimana saya bekerja, maksudnya bekerja berusaha, dan juga sebagian juga kita mengabdi. Bagaimana usaha kita ini atau kerja keras selama ini tuh kita bisa bermanfaat juga untuk sesama. Karena tujuan hidup itu kan bukan hanya untuk dunia kan. Itu pasti ada urusan yang lain yang lebih penting juga. Harus balance. Baik. Jadi itu momentum hari Minggu itu quality time yang bersama keluarga itu sangat penting sekali ya Mbak Yeni ya. Nah, betul. Ketika hari Minggu itu kegiatan apa sih Mbak Yeni sama keluarga? Aduh, saya masak, Mbak. Masak ya? Oh, hobi masak. Hobi sih enggak ya, Mbak ya. Tapi sesuatu kalau misalnya walaupun masak apapun di luar, kalau misalnya makan apapun di luar, sepertinya kalau misalnya kita masakin untuk keluarga di rumah itu sesuatu ya Mbak ya, maksudnya ada nilainya kayaknya ada nilai. Mereka juga kepengen masakan rumah juga kan, walaupun sekarang banyak sekali makanan di luar tinggal di luar yang kita pilih bisa gitu tinggal kan. pesen beberapa menit sampai gitu. Baik. Jadi masak itu menunya spesial dong Mbak ya? Saya traditional food. Traditional food. Boleh dong tahu bocorannya apa tuh? Iya, pokoknya saya masaknya yang ya selidahnya sih lidah daerah ya Mbak. Daerah lidah ya. Palembang gitu. Jadi apapun yang saya masak yang bukan kebarat-baratan. Gitu. Karena kebarat-baratan mereka udah sering kan. Iya, seperti fast food yang lain. Jadi kalau misalnya kayak sayur asem atau apalah yang sedep-sedepan lah istilah kata Palembang. Mantap itu, ya. Ya udahlah Pas gitu. banget kalau ngobrolin makanan nih siang-siang kayak gini ya, santap siang gitu. Sayur asem ditemanin. Betul. Jadi itu selera Nusantara ya. Kayak gitu.
ditumis dengan racikan sendiri ya Mbak Yeni ya. Jadi ketika masak itu kayaknya kita full jadi seorang ibu buat Iya, anak-anak betul, Pak. sama Jadi, suami gitu ya. Iya, jadi seperti apa ya? Lepas ibarat- semua tuh atribut yang ada di diri kita lepas, ya. Lepas, Mbak. Lepas. Oke, itu luar biasa tuh. Jadi inspirasi buat kita di kaum perempuan. Jadi ketika udah di dapur hari Minggu Iya. ketemu keluarga, Kita lepas semua lah atribut lepas semua itu. ya. Bila perlu ibaratnya kalau HP itu kita nggak usah pegang HP dulu lah ya. Nah, gitu. Karena HP ini berapa kali masakan di dapur tuh rusak, Mbak. Gara-gara HP gitu kan. Bener. WA kita aktif kan ngidupin WA Lupa misalnya, gitu. Tiba-tiba ada yang gosong. Nah, Itu sering sekali terjadi di Jadi itu tipsnya ya buat kita Iya, ya. Jadi lepasin kalau gitu. lepasin semua ya dari handphone, dari semuanya, biar nggak gosong, biar nggak jadi amburadul ya dapur kita masak. Baik. Jadi balik ke keluarga tadi. Walaupun Mbak Yeni dikatakanlah di organisasi perusahaan tuh luar biasa memegang jabatan, tapi ketika di tengah keluarga Mbak Yeni tampil sebagai seorang ibu untuk anak-anak, istri dari pasangan. Nah, gimana Mbak Yeni untuk dengan anak-anak menjalin komunikasinya gitu? Karena anak-anak Mbak Yeni mungkin sudah bukan SD dan SMP lagi ya, Kuliah, Mbak, udah ya. kuliah. Nah, gimana Mbak Yeni mengatur waktu untuk komunikasi antar mereka gitu? Iya, jadi seperti saya bicarakan tadi, Ya. masa anak-anak sampai ke dewasa itu kan sudah saya alamin semua Iya, ya Mbak ya. Dan sekarang ini mereka tahap usia saat sekarang, anak saya kan udah 20-an semua kan Iya, Mbak. Tahap usia sekarang itu mereka tuh dirangkul sebagai sahabat. Sebagai teman, sahabat. iya, sehingga dia bisa terbuka apapun kepada kita. Jadi enggak mereka bebas tapi bertanggung jawab. Oke. Nah, saya butuhnya anak yang bertanggung jawab gitu kan. Karena apa? Kalau kita kekang pun sekalipun anak-anak itu dia bisa juga di luar kita nggak tahu Iya, kan apa yang betul, dikerjakan gitu. betul. Jadi ya alhamdulillah sih anak-anak saya terbuka ya, terbuka. Kegiatan mereka pun kita paham, kita Iya. tahu, kita monitor gitu. Jadi mudah-mudahan lah pokoknya seiring saya sebagai Iya. ibu itu Baik. tetap berdoa yang terbaik untuk anak. Itu yang penting ya. itu. Jadi bebas tapi bertanggung jawab Bertanggung intinya jawab. ya. Kalau anak laki-laki kan agak sulit tuh kalau ngobrol sama mamanya. Ini Iya, enggak ya kayaknya enggak. kayak jadi temen ya. Temen malah anak laki-laki itu lebih manja sama saya. Oh gitu, luar biasa. Jadi anak laki udah kayak jadi temen ya bagi Mbak Yeni ya. Sebagai Baik. pendamping saya kalau misalnya nyupirin tuh rata-rata anak gitu. laki-laki. Anak laki-laki. Kayaknya kalau memang anak laki-laki tuh kalau sama kita seorang mama kayaknya agak beda ya. Kayaknya dia ngelindungin kita gitu, merasa kita kayaknya ada orang yang di samping kita kayaknya Betul. agak beda. Dan kadang-kadang menasehatin, Mbak. Oh, seperti apa tuh jadi Mbak misal Yen? ada clash sedikit antara Iya. saya dengan anak gitu kan. Tiba-tiba WA-nya tuh panjang lebar seperti seperti orang yang menasihatin kita. Iya. Kadang-kadang saya dalam hati tuh lucu gitu kan, ketawa gitu kan. Iya. Baca kok anak sama ibunya seperti ini gitu. Iya, ya. Tapi oke. kan kita menghargai bagaimana dia bisa keluar chatnya itu Iya. panjang lebar menasihatin kita, apalagi soal bisnis malah dia nasihatin gitu kan. Oh. Aku bilang ini surprise sih, surprise. Iya, Jadi iya. kita bukan berarti kita ambil negatif dia ngelawan kita gitu kan, tapi kita berpikir oh anak ini udah dewasa, dia bisa berpikir positif dan Iya. bisa berpikir masa depan gitu. Iya, Itu sih saya ambil. Luar biasa. Jadi itu jadikan teman ya seorang anak sama kita. Jadi jangan, jadi mereka nggak menjadi tertutup gitu Mbak Yeni ya, Enggak. terbuka gitu, Iya, dan nggak ada. sekarang pun saya coba mereka kan kuliah tapi saya ngajarin dia entrepreneur. Iya. Jadi anak saya itu saya coba buatkan kedai kopi. Itu sebenarnya di toko juga, di Iya. toko, tapi space-nya saya buatkan kedai kopi Iya. untuk bukan saya mengejar omset di situ, tapi untuk mendidik dia bagaimana cara berusaha, cari duit lah gitu Iya. kan. Bagaimana dia memanage, bagaimana dia dia atur lah ini biar hidup terus gitu. Iya, Maksudnya tuh biar usahanya tuh lancar bagaimana caranya. Jadi saya dibimbing dari sekarang ya, Mbak dibimbing Yeni, sekarang. entrepreneur. Walaupun nanti ke depan
misalnya jalan hidupnya tuh nggak entrepreneur misal gitu kan. Ya. Tapi ya paling tidak dia udah belajar, oh begini rasanya. Sudah punya bekal ya. Sudah punya bekal gitu. Bukan nanti berapa tahun yang akan datang baru belajar dari nol lagi. Iya. Tapi sekarang udah belajar. Baik, Mbak Yani, kita akan lanjut ya obrolan kita. Ini masih ya. banyak yang mau dikorek-korek kayaknya. Baik pendengar, kita akan lanjut ke acara Maksi nanti setelah informasi yang kita hadirkan untuk Anda siang hari ini. Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam. Aku genteng mas. Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok. Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua. Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. Ada banyak warna di sekitar kita. Aku ingin jadi reporter. Kelak aku ingin jadi peluan. Cita-citaku, bingung aku. Aku sih pengen jadi musisi. Kalau aku ingin jadi presiden. Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya? Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurala dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua. Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina? Apa sih? Ya ngomong aja. Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi nggak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja. Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain. Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan? Aca! Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjut kembali acara Maksi siang hari ini masih bersama Mbak Yeni melalui Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mbak Yeni tadi melihat profilnya ini Direktur dari PT Cek Molek Indonesia dan Ketua Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang. Ini kalau boleh tahu Cek Molek itu nama dari apa tuh kayaknya? Kita boleh tahu sedikit nih kayaknya di acara Maksi. Jadi kalau kita berbisnis itu kita yang dari awal kayak profil usaha gitu ya Mbak ya. Dari brand dulu, nama brand itu kita seperti Cek Molek sendiri kita angkat dari apa sih yang kita jual di bisnis ini, produk apa deskripsinya. Jadi bisnis Cek Molek ini kan kearifan lokal, pempek itu kan ikonnya Palembang. Nah, nama Cek Molek sendiri itu adalah nama asli dari bahasa Palembang. Cek itu kan ayu. Betul. Molek itu kan cantik. Oh, jadi begitu. sesuatu yang cantik. Jadi saya deskripsikan sesuatu yang cantik ini ke dalam kuliner pempek. Jadi pempek ini cantik. Berarti apa cantik? Cantik itu luar dan dalam. Secara rasa kuliner itu wajib ya, wajib enak. Kita tidak usah bilang enak atau tidak enak, tapi wajib enak. Nah, packaging kan itu sesuatu menentukan ya. Menentukan. Betul. Kita penampilan kita awal dulu kan, kita menentukan, baru isi gitu kan. Nah, seperti juga pempek. Pempek itu kita packaging Cek Molek itu juga kita sedemikian rupa kita belajar, Mbak. Jadi kita bukan berarti kita hebat di sini, tapi perlu belajar. Semua bisa asal belajar. Belajar. Dan alhamdulillahnya Cek Molek ini banyak sekali yang kita dapatkan peluang untuk belajar gratis, terutama kita untuk menggali kreativitas ya, iya, inovasi, kurasi. Jadi itu termasuk kearifan lokal ketika nasional udah dilakukan ya iya, kayaknya. alhamdulillah Mbak Cek Molek ini
di perjalanan bisnisnya itu banyak sekali bukan disupport karena kita berusaha, kita mencari peluang. Ada kurasi-kurasi tingkat nasional kita ikutin. Itu bukan kita bangga sebagai Cek Molek, kita hebat gitu, bukan Mbak, tapi dengan demikian sebagai acuan. Bagaimana acuan? Saya beberapa kali Cek Molek ini beberapa kali menang dalam levelnya nasional. Di situ kan banyak yang mengadakan seperti dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Bank Indonesia, tingkat mendukung nasional, semua ya. BPOM, semua kan masing-masing ada kurasi. Betul. Jadi saya coba ikutin satu-satu. Ternyata lolos semua, Mbak. Nah, lolos semua sini berarti kan acuan kita berarti bukan objektif. Maksudnya bukan subjektif ya, tapi objektif ya. Tapi objektif karena kuratornya kan beda-beda. Iya. Beda-beda tapi kok lolos terus, berarti kan ada sesuatu nilai lebih. Baik. Nah, itulah balik ke nilai lebih. Kenapa Cek Molek bisa terpilih menjadi, maksudnya lolos di kurasi tingkat nasional, bahkan beberapa kali satu-satunya Mbak di Sumatera Selatan ini yang lolos tingkat nasional ya. Karena kita punya inovasi. Jadi pempek Cek Molek ini ada inovasi, ini produknya pempek Ritot. Ritot ini kenapa? Selama ini kan pempek bermasalah kalau mau dikirim ke luar kota yang dalam waktu lama. Iya. Gitu kan. Harus Semua dibuat packaging yang semua khusus ditolak. ya. Nah, vakum biasa pun hanya 3 hari. 3 hari ini ya. kita ada inovasi Ritot sampai bisa 1 tahun tanpa frozen, Mbak. Oh, 1 tahun Iya, lumayan jadi lama kalau ya. misalnya mau dikirim jauh-jauh kayak kemarin-kemarin dibawa untuk umroh gitu kan, bisa. cocok sekali dan juga ready to eat. Mereka nggak perlu goreng lagi, langsung dimakan. Bisa langsung dimakan, seperti itu sosis, Mbak. Betul sekali, luar biasa itu untuk usahanya Mbak Yeni ya. Mudah-mudahan ini akan membawa nama Palembang ke tingkat nasional dan internasional semakin maju. Kembali kita ke ini masalah atau juga kegiatan Mbak Yeni juga selain usaha dan keluarga. Saya ingin tanya dulu nih, selain hobi memasak, hobi apa nih Mbak Yeni? Musik suka nggak sih? Kalau musik saya suka mendengar. Suka ya, mendengar. Tapi hobi karaoke nggak nih? Enggak ya. Enggak. Hobi mendengar. Suka lagu-lagu apa nih? Melankolis kah? Pop Indonesia, pop barat, mancanegara tahun berapa gitu? Aduh, saya mah semua musik ya. Semua musik genre masuk. Saya suka, tapi yang kadang-kadang Mbak, kita kan bisanya jenuh juga ya. Iya, bekerja, kecapek gitu segala macam. Tiba-tiba nanti saya mungkin di weekend saya bisa nongkrong di mana gitu untuk mendengarkan musik gitu. Tapi yang bukan yang musik bising-bising gitu ya Mbak ya. Jadi musik yang benar-benar merilekskan kita untuk ya sekedar ngobrol gitu. Jadi suka mendengar ya tanpa suka langsung bernyanyi gitu ya. Bukan enggak suka tapi memang enggak. Tapi mungkin belum dicoba. Kalau saya bisa mungkin saya hobi gitu. Baik, kalau balik ke musik tadi sukanya lagu apa sih? Kita kasih nanti lagu satu buat Mbak Yeni hari ini di acara Maksi nih. Gitu ya. Suka lagu apa? Kalau boleh tahu nih Mbak Yeni hari ini. Aduh, saya sukanya kalau Indonesia sih Reza Artamevia ya. Judulnya apa tuh? Aduh, judulnya apa aja sih saya suka. Suka Reza, Keabadian kah? Abadian juga. Oh, boleh. Nanti kita putar lagunya ya. Untuk hadiah Mbak Yeni yang sudah hadir ke RRI hari ini. Walaupun hanya lagu loh, tapi maknanya luar biasa nih Keabadian. Baik, tadi hobi musik kemudian masak. Nah Mbak Yeni, kita ingin tahu dulu nih, kan setiap perjalanan manusia itu kan gak selalu mulus gitu ya. Ketika di rumah tangga kah, di usaha Mbak Yeni, ada sesuatu menjadi kerikil-kerikil di hambatan itu. Nah gimana Mbak Yeni menangga atau juga mengantisipasi hal itu gitu sebagai bentengnya? Apa yang bisa jadi inspirasi kita nih? Bukan kerikil sih Mbak ya, kalau itu. Sudah. Waduh, perjalanan hidup tuh panjang Mbak, kalau mau dibuat novel mungkin berepisode-episode. Kalah dong Asmana dia ya gitu. Tapi ambil hikmahnya Mbak. Betul. Karena semua permasalahan dalam hidup itu kalau kita lengah atau kita lemah ya, itu akan hancur di hidup kita sendiri, diri kita sendiri. Jadi segala sesuatu apapun yang menjadi masalah di hidup kita, kita ambil hikmahnya sebagai pembelajaran ke depan. Jangan sampai kita terulang lagi seperti kejadian sebelumnya gitu. Apapun lah itu. Jadi ambil sisi positifnya ya. Betul. Masalah apapun yang dihadapi, baik di tengah keluarga atau juga di usahanya Mbak Yeni. Sama. Baik, oke. Pokoknya kalau saya sih
orangnya semangat ya Mbak ya. Oh. Iya, jadi apapun saya pikirnya positif aja gitu. Nah, Kata semangat itu kalau boleh tahu apa tuh tipsnya? Dari makanan kah? Atau mungkin dari pola makannya? Atau dari asupan gizi seperti apa sih Mbak Yeni? Saya ingin tahu juga di Max ini gitu, biar kayaknya tetap semangat. semua ya. Semuanya. Tapi apa namanya? Bukan dari itu juga sih. Ya bukan saya sok gimana Mbak ya. Sesuatu itu kan walaupun masalah besar apapun kan kita nggak bisa curhat sama orang lain. Betul. Yang kita curhat itu kan ibaratnya kalau misalnya sama keluarga ya sama keluarga, tapi yang paling penting itu sama yang di atas. Wow, luar biasa tuh inspirasinya. Jadi jangan curhat kemana-mana, yang sama yang di atas. Kita kan kita nggak bisa, bukan kita nggak percaya ya sama orang pihak ketiga. Tapi apapun yang kita permasalahan dalam hidup, ya ujung-ujung sih kita harus minta ke Allah, karena yang membolak-balikan hati kita kan manusia ya. Iya, manusia nggak bisa. Betul, semuanya kembali ke Yang Maha Kuasa ya. Seperti perjalanan hidup Mbak Yeni hari ini, kesuksesan yang diraih juga dari Yang Maha Kuasa yang pasti. Mbak, saya nggak merasa sukses ya Mbak. Iya, karena baik. semua sama belajar. ya. Yang penting tekun, konsisten apapun itu. Nah, itulah inspirasinya buat kita. Gak merasa sukses tapi terus tetap belajar, itu yang pastinya. Baik, kalau boleh tahu tempat favorit Mbak Yeni di mana sih? Mungkin tempat traveling atau di mana nih biasanya nih kalau kita boleh tahu? Menghabiskan bersama keluarga selain memasak di rumah gitu. Kalau keluarga itu hobinya makan Mbak. Makan ya? Iya. Mantap. Jadi kalau misalnya itu cari tempat makan yang inilah, maksudnya bukan tempat makan yang baru-baru kami jajal, enggak. Iya. Cari tempat makan yang benar-benar favorit gitu kan, favorit. Itu aja sih. Itu kalau aja. Mau jalan ya jarang sih. Jarang ya, banyak berarti. Paling 1 tahun sekali gitu kan. Berarti banyak kumpul sama keluarga ya? Enggak juga. Karena saya banyaklah berbisnis sekarang ini kan. Karena saya bilang tadi anak-anak kan udah besar juga kan, keluarga tuh udah bisa disettle sendiri gitu. Jadi banyak kegiatan di luar keluarga saat sekarang. Apalagi kan Cek Mole ini kan merintis Mbak. Kita kan bukan yang brand besar yang sudah settle gitu kan. Tapi ini akan menuju ke sana kan? Iya. Amin gitu kan. Amin. Iya. Oleh sebab itulah saya merintis. Jadi kalau Cek Mole sendiri kan pasarnya itu dari awal saya bukan pasar Palembang. Oh, di karena luar Palembang kota Palembang. Kan sudah banyak sekali. ya. Jadi bagaimana saya mencari peluang untuk saat sekarang ini, terutama Jabodetabek. Iya, itu untuk sasarannya ya. Karena sistem Cek Mole ini kan sistem seperti franchise Mbak, tapi kita nggak franchise yang benar-benar franchise bayar segala macam, enggak. Jadi mitra. Saya membuka peluang pasar sampai ke Aceh sampai ke Bali. Baik, oke, luar biasa. Nah, Mbak Yeni, sebagai hadiah untuk Mbak Yeni nanti kita putarkan Reza Artamevia dengan Keabadian ya untuk hari ini. Sebelum kita dengarkan Reza Artamevia dengan Keabadian, mungkin ada yang disampaikan Mbak Yeni sebagai penutup di acara Maxis yang hari ini. Untuk motivasi kita semua nih di hari ini, silakan Mbak Yeni. Terima kasih, saya hari ini diberi kesempatan dan saya juga alhamdulillah ada waktu, kebetulan ada di Palembang ya. Untuk mengisi acara di Maxi, ngobrol santai setelah sholat zuhur dan sambil makan siang. Iya, benar. Dan untuk para pendengar semua di seluruh Palembang maupun Nusantara, ya tips saya sih hidup ini kita jalankan, tetap semangat, tetap berpikir positif, dan kalaupun berbisnis atau berusaha atau bekerja tetap konsisten, karena konsisten dan ketekunan itulah kunci dari segalanya, terutama. Tapi yang paling utama sekali itu adalah tetap berdoa. Gitu. Karena kita serahkan semua kepada Yang Kuasa. Iya, baik. Terima kasih. Hanya berikhtiar. Luar biasa inspirasinya buat kita hari ini. Terima kasih ya Mbak Yeni. Semoga semakin sukses menuju ke impiannya yang akan tercapai insya Allah di tahun-tahun yang akan datang ya. Baik, terima kasih Mbak Yeni. Semoga sehat selalu, sukses, dan kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Mbak Yeni hari ini. Terima kasih Mbak Yeni. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah dialog kita di Maxi hari ini bersama Mbak Yeni Anggreni SHMIKOM, Direktur PT Cek Mole Indonesia dan juga Ketua Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang yang sudah bersama kita di hari ini. Sebagai hadiahnya di acara Maxi kita tutup, kita akan dengarkan Keabadian dari Reza.
khusus untuk Mbak Yeni di hari ini. Ini dia Reza Artamevia.